Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah AKM 1 saat ini, yaitu Ibu Melenia Rahmasalisa, SAKMK, dan juga Ibu Dr. Tantina Haryati, SEMAKS, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan membahas exercise dari week 13. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Firza Sabila dengan NPM 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Perkenalkan, nama saya Kesha Novalidia Mardika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akila Olivia Najia dengan NPM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rasra Azhara dengan NPM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Janita Rahmadani Riswanto dengan NPM akhir 240. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal saya, yaitu dengan liabilitas jangka pendek. Di sini soalnya pada tanggal 1 Oktober 2025. Pada tanggal tersebut, PT Sinar Abadi meminjam uang sebesar 100 juta dari bank dengan bunga 12% per tahun dan jangka waktu 6 bulan. Diminta A. Buat jurnal saat penerimaan pinjaman, B. Buat jurnal penyesuaian bunga pada 31 Desember 2025. Di sini diketahui pinjaman sebesar 100 juta dengan bunga 12% per tahun waktu 6 bulan. A, untuk menjawab pertanyaannya A, saat penerimaan pinjaman, jadi di sini belum ada bunga karena baru menerima uang. Jadi jurnalnya hanya berisi kas dan utang wesel. Kas 100 juta di debit dan utang wesel di kredit sebesar 100 juta. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B, jurnal penyesuaian 31 Desember 2025. Karena pinjaman dimulai 1 Oktober, berarti pada tanggal berarti sampai 31 Desember sudah berjalan 3 bulan. Nah, di sini ada rumus bunga, itu bunga sama dengan pokok dikali tarif dikali waktu. Substitusikan jadi 100 juta dikali 12% dikali 3/12. Hasilnya 3 juta. Jadi bunga yang masih harus dibayar sebesar 3 juta. Jurnal penyesuaiannya jadi beban bunga di debit yaitu sebesar 3 juta dan utang bunga di kredit sebesar 3 juta. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu soal yang ketiga, membuat soal kontingensi. PT Sejahtera Elektronik menghadapi gugatan hukum dari salah satu pelanggannya karena produk yang dijual dianggap menyebabkan kerugian. Gugatan diajukan pada tanggal 1 November 2025 sebesar 5 miliar rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2025, pengacara perusahaan memberikan pendapat sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan perusahaan kalah dalam gugatan adalah 80%. Yang kedua, kerugian yang kemungkinan harus dibayar berkisar antara 2 miliar 500 juta rupiah sampai 3 miliar 500 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu nilai yang paling mungkin dibayarkan adalah 3 miliar rupiah. Diminta yang pertama, apakah PT Sejahtera Elektronik harus mengakui provisi terkait gugatan tersebut? Yang kedua, berapa jumlah provisi yang harus diakui? Yang ketiga, buat jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2025. Yang keempat, bagaimana penyajian transaksi tersebut dalam laporan keuangan? Dan yang kelima yaitu bagaimana perlakuan jika kemungkinan kalah hanya 40%. Baik, untuk yang selanjutnya mari kita jawab dari 5 pertanyaan yang diminta. Yang pertama, apakah perusahaan harus mengakui provisi? Jawabannya adalah iya, harus diakui sebagai provisi. Hal ini karena terdapat 3 syarat pengakuan provisi yang telah terpenuhi. Yang pertama, terdapat kewajiban akibat peristiwa masa lalu, yaitu gugatan hukum yang telah diajukan pelanggan. Yang kedua, kemungkinan perusahaan harus membayar kerugian sebesar 80% sehingga termasuk kategori probable atau kemungkinan besar terjadi, karena hal ini melebihi 50%. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga,
Jumlah kerugian dapat diestimasi secara andal berdasarkan pendapat pengacara perusahaan. Karena ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka perusahaan wajib mengakui provisinya. Lanjut, untuk soal yang kedua, yaitu berapa jumlah provisi yang harus diakui. Menurut informasi pada soal, nilai yang paling mungkin dibayarkan adalah 3 miliar rupiah. Oleh karena itu, jumlah provisi harus diakui dalam laporan keuangan adalah sebesar 3 miliar rupiah. Baik, untuk soal yang ketiga ini yaitu buat jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2025. Jurnalnya adalah beban gugatan hukum sebesar 3 miliar pada debit, provisi gugatan hukum sebesar 3 miliar pada kredit. Jurnal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengakui adanya beban pada periode berjalan sekaligus mengakui kewajiban yang mungkin harus dibayar di masa yang mendatang. Berikutnya yaitu pada soal nomor 4, bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan. Pada laporan laba rugi akan muncul akun beban gugatan hukum sebesar 3 miliar rupiah yang mengurangi laba perusahaan. Sedangkan pada laporan posisi keuangan atau neraca akan muncul akun provisi gugatan hukum sebesar 3 miliar rupiah yang dicatat sebagai liabilitas. Dan yang terakhir yaitu soal yang kelima, bagaimana jika kemungkinan kalah hanya 40%. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak mengakui provisi karena probabilitasnya kurang dari 50%, sehingga tidak memenuhi kriteria probable. Akibatnya, perusahaan tidak membuat jurnal apapun. Namun, informasi mengenai gugatan tersebut tetap harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai liabilitas kontingensi atau contingent liability, agar pengguna laporan keuangan mengetahui adanya potensi resiko di masa depan. Jadi, kesimpulannya yaitu berdasarkan kasus ini, PT Sejahtera Elektronik harus mengakui provisi sebesar 3 miliar rupiah karena gugatan hukum tersebut memiliki kemungkinan kalah yang tinggi, yaitu 80%, dan jumlah kerugiannya dapat diestimasi dengan andal. Namun, apabila kemungkinan kalah hanya 40%, maka perusahaan tidak mengakui provisi dan hanya mengungkapkannya sebagai liabilitas kontingensi dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, yang selanjutnya yaitu soal terkait provisi. Di sini saya memberikan contoh soal yang mengasumsikan bahwa PT ABC menjual produk elektronik dengan garansi perbaikan selama 1 tahun. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, perusahaan memperkirakan bahwa biaya garansi yang akan dikeluarkan sebesar 3% dari total penjualan. Lalu, pada tahun 2025, diketahui total penjualan mencapai 500 juta rupiah. Kemudian, di akhir tahun, perusahaan memperkirakan adanya biaya garansi yang harus ditanggung di masa depan sebesar estimasi dari total penjualan seperti pada tahun sebelumnya. Untuk instruksinya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan provisi pada kasus di atas? Yang kedua, berapa besar provisi yang harus diakui PT ABC? Yang ketiga, bagaimana jurnal pencatatannya? Dan yang terakhir, apakah provisi ini perlu dicatat ke dalam laporan keuangan? Oke, untuk instruksi yang pertama, jadi yang dimaksud dengan provisi adalah kewajiban yang jumlah atau waktu pembayarannya itu belum pasti, tetapi kemungkinan besar akan terjadi dan dapat diestimasi secara wajar atau andal. Nah, dalam kasus ini, perusahaan belum mengetahui pelanggan mana yang akan mengajukan klaim garansi dan kapan klaim tersebut akan terjadi. Tetapi, berdasarkan pengalaman sebelumnya, perusahaan dapat memperkirakan bahwa jumlah biaya yang akan dikeluarkan, walaupun biaya perbaikan itu belum benar-benar terjadi. Kemudian, untuk instruksi yang kedua, karena perusahaan memperkirakan biaya garansi sebesar 3% dari total penjualan, maka provisi yang harus diakui itu dihitung dengan mengalihkan antara total penjualan dengan persentase biaya garansi, yaitu 500 juta rupiah dikalikan 3%, sama dengan 15 juta rupiah. Sehingga perusahaan harus mengakui provisi garansi sebesar 15 juta rupiah. Oleh karena itu, untuk instruksi yang ketiga, pada akhir periode akuntansi, perusahaan harus mencatat jurnal di mana beban garansi pada debit sebesar 15 juta rupiah dan provisi garansi pada kredit sebesar 15 juta rupiah. Nah, pencatatan ini juga dilakukan untuk menerapkan prinsip matching atau pencocokan, yaitu beban yang berkaitan dengan penjualan tahun berjalan harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan.
Selanjutnya, pada instruksi yang keempat, provisi ini tentu perlu dicatat pada laporan keuangan untuk menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, di mana akun beban garansi itu akan muncul pada laporan laba rugi sehingga mengurangi laba perusahaan agar tidak menjadi terlalu besar, dan akun provisi garansi akan disajikan pada laporan posisi keuangan atau neraca sebagai kewajiban karena perusahaan memiliki estimasi kewajiban yang kemungkinan besar harus dibayar di masa depan. Baik, jadi di sini kami menggunakan laporan keuangan tahunan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2025 yang diperoleh dari website resmi perusahaan. Jadi laporan ini dipilih karena memuat informasi mengenai liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi yang dibutuhkan untuk pembahasan tugas. Selanjutnya, hasil analisis dari laporan keuangan tersebut akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai liabilitas jangka pendek. Jadi, liabilitas jangka pendek atau current liabilities adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan, yang mana yang lebih lama. Nah, liabilitas ini biasanya diselesaikan dengan menggunakan aset lancar seperti kas atau piutang. Jadi, beberapa akun yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek itu antara lain yang pertama adalah utang usaha atau account payable. Nah, utang usaha ini merupakan kewajiban kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit yang belum dibayar. Nah, selanjutnya adalah wesel bayar jangka pendek atau short term notes payable, yaitu utang yang didukung oleh surat perjanjian tertulis dan harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga itu ada utang bunga atau interest payable, yaitu bunga yang telah menjadi beban perusahaan tetapi belum dibayarkan hingga akhir periode akuntansi. Nah, kemudian yang keempat yaitu utang gaji atau upah, atau dalam bahasa Inggris yaitu salaries or wage payable. Nah, jadi utang gaji ini adalah gaji atau upah karyawan yang telah menjadi kewajiban perusahaan tapi belum dibayarkan. Kemudian yang kelima ada utang pajak atau tax payable, yaitu kewajiban pajak yang masih harus dibayar kepada pemerintah seperti pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian yang keenam yaitu pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, yaitu uang yang telah diterima perusahaan dari pelanggan sebelum barang atau jasa itu diberikan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu current portion of long term debt. Nah, kemudian bagian dari utang jangka panjang yang harus dibayar dalam periode 1 tahun berikutnya. Kemudian yang ke-8 yaitu utang dividen, yaitu merupakan dividen yang telah diumumkan perusahaan tapi belum dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, jadi secara umum, liabilitas jangka pendek itu mencerminkan kewajiban yang akan segera jatuh tempo dan perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai provisi yang terdapat pada laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, provisi merupakan kewajiban yang jumlah atau waktu penyelesaiannya itu masih mengandung ketidakpastian dan diakui berdasarkan estimasi yang wajar. Kemudian berdasarkan laporan keuangan perusahaan Unilever, terdapat beberapa akun yang termasuk dalam provisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada provisi kerugian penurunan nilai piutang sebesar 161.849 juta. Kemudian provisi ini dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan adanya piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada provisi persediaan usang dan tidak laris sebesar 64.885 juta. Nah, provisi ini digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian dari persediaan yang sudah usang atau sulit terjual. Kemudian yang ketiga ada provisi imbalan kerja dengan nilai liabilitasnya itu sebesar 1.100.160 juta. Provisi ini diakui karena perusahaan itu memiliki kewajiban memberikan imbalan kepada karyawan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menganalisis apa saja yang masuk ke dalam kontingensi pada PT Unilever atau pada laporan keuangan yang sudah ada di sebelumnya. Yaitu yang pertama ada komitmen pemasok. Jadi terdapat komitmen kepada pemasok untuk pembelian aset tetap sebesar 880.456.000 dan persediaan sebesar 4.691.137 per Desember 2025.
Kemudian juga ada fasilitas kredit. Adanya fasilitas kredit atau modal kerja yang belum terpakai dari beberapa bank senilai 8.453.651 rupiah dan 30 juta dolar sebagai bentuk dukungan likuiditas. Nah, terdapat juga sengketa pajak pada tahun 2018. Nah, perusahaan itu menerima SKPKB dan mengajukan keberatan atas sebagian nilai pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Namun, pada catatan 31 perusahaan itu tetap menyatakan bahwa perseroan itu tidak mempunyai liabilitas kontingensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Artinya, ini menurut manajemen bahwa sengketa pajak tersebut itu sudah dicatat dan ditangani secara akuntansi, misalnya sebagai klaim pajak yang dapat dikembalikan atau utang pajak, atau bisa juga kemungkinan kerugiannya itu tidak cukup besar untuk diklasifikasikan sebagai liabilitas kontingensi yang signifikan. Sekian dari pembahasan exercise week 13 dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.